Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami Mas. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan info kepada Anda, yaitu tentang bagaimana cara saya menjual handphone yang setelah saya gunakan dan ingin saya jual kembali. Nah, biasanya yang pertama saya lakukan adalah saya mengecek dulu dari perangkatnya apakah ada masalah. Contohnya ini adalah Huawei MatePad T10s yang ingin saya jual. Bisa dilihat di sini bagiannya tidak ada cacat ya, bagian atas, kemudian bagian bawah, bagian samping kanan, samping kiri, bagian bawah, kemudian ini bagian belakangnya juga karena memang tidak pernah jatuh. Kemudian ini bagian belakangnya tidak ada lecet-lecet, hanya ada kotor-kotor ini aja. Nah, setelah saya pastikan untuk HP-nya kondisinya seperti apa, karena kita kalau jualan kan harus jujur ya. Kalau memang ada kendala ya bilangin kendala, kalau emang nggak ada kendala ya bilang aja nggak ada kendala. Adapun minat beli atau enggak ya itu nanti. Nah, kalau sudah seperti ini kita lakukan foto-foto termasuk dengan ininya kita bereskan dan kita pastikan bahwa dalam keadaan baik ya. Ini untuk charger Huawei-nya, ini untuk kabelnya. Untuk kabelnya ini kadang kita kalau gulung nggak sebagus waktu pertama kali beli. Nah, kalau sudah kita lakukan pemotretan beberapa kali supaya untuk dapetin hasil yang bagus. Nah, kalau sudah kita lakukan pemotretan, biasanya saya itu jualnya di Tokopedia ya. Biasanya saya jual di Tokopedia. Bagi yang belum tahu, ini nama tokonya ya. Nama tokonya adalah Masaab. Nah, ini adalah salah satu contoh barang saya, ini akan saya tunjukkan. Nah, ini adalah nama toko sayanya. Kita lihat dulu ya. Nah, ini adalah nama toko saya. Seperti ini, saya jual Huawei MatePad T10s. Nah, ini beberapa foto yang saya ambil untuk menjual produk ini. Nah, ini beberapa fotonya seperti ini. Kira-kira nggak usah terlalu bagus-bagus amat ya kalau memang kita nggak bisa foto yang bagusnya. Seperti contoh ya, sepenglihatannya aja kira-kira cukup untuk dilihat oleh orang lain. Itu cara yang kedua adalah kita lakukan foto-foto, kemudian untuk deskripsinya ya seadanya aja. Nih, misalnya barang bekas review belum pernah jatuh, kondisi masih mulus, bonus keyboard dan soft case, dijual karena kebutuhan konten YouTube. Nah, karena memang namanya kita usaha seperti ini, kalau misalnya barangnya itu nggak kita jual, ya memang sih kita punya banyak handphone tapi jadi modalnya tidak muter. Nah, setelah kita upload foto, kemudian langkah selanjutnya adalah kita menentukan harga. Nah, menentukan harga di sini gimana caranya? Untuk menentukan harga itu kalian ambil range dulu. Nah, ini kalau saya beli harganya 2.300.000 ya. Kemudian mulai saya jual 2 juta rupiah. Nah, setelah saya mulai 2 juta rupiah selama 3 atau 4 hari, ketika tidak ada pembelinya kita turunin 1.950.000 rupiah. Ketika tidak ada lagi kita turunin 1.900.000. Terus kita turunin sampai ada yang mau beli. Nah, tapi kita supaya punya batas bawah lah, kalau misalnya sampai 1.500.000 kok nggak ada yang beli, ya sudahlah, berarti udah ini sementara kita pakai dulu, atau kita tetepin batas akhirnya sampai harga berapa. Contohnya ini saya pengen kalau 18 ini nggak laku, ya udahlah saya pertahanin dulu sampai beberapa minggu mungkin. Dan ini alhamdulillah sudah terjual ya. Jadi saya jual tadinya 1.800.000, karena sedikit-sedikit ya minta ditawar, minta nego, akhirnya ya jadilah 1.775.000 rupiah. Nah, kalau sudah kita sudah pastikan semuanya oke, dan ini adalah pembeliannya ya. Pembelinya itu namanya Davin Liutama Lau. Nah, ini pembelinya. Dan kita akan kirim dan kita akan mulai mempersiapkannya. Nah, langkah yang harus kita lakukan untuk mempersiapkannya itu adalah yang pertama, sebelum kita membersihkan barangnya, kita harus melakukan factory reset dulu. Nah, factory reset itu di sini ya. Nah, sebelum kalian lakukan factory reset, kalian harus pastikan kalian backup dulu file-file yang penting yang ada di HP kalian. Kalau misalnya penting nanti terjual, nah kan jadi bingung juga. Kalau misalnya
orangnya mau balikin file kirim balik ke kita. Kalau enggak kan jadi repot juga. Nah, ini contohnya ada di sistem dan pembaruan perangkat lunak. Nah, ini ada di bagian pencadangan dan pemulih. Ini ada di bagian atur ulang ya. Ini kita akan atur ulang. Kemudian di sini atur ulang semua pengaturan, atur ulang pengaturan jaringan, atur ulang tablet. Di sini kita akan atur ulang tablet. Kemudian ini akan menghapus semua data dari perangkat Anda termasuk akun, data aplikasi dan lain sebagainya. Nah, ini resikonya. Kemudian ini kita atur ulang tablet. Kemudian ini kodenya. Nah, kalau sudah atur ulang tablet. Oke. Dan ini kita akan menunggu proses beberapa saat sampai atur ulangnya selesai ya. Dan setelah kita atur ulang, kemudian ini udah masuk lagi ya. Dan seperti biasa ini akan muncul tampilan seperti ini. Nah, biasanya ini kita akan masuk lagi dan atur ulang satu kali lagi. Tapi sebelum kita atur ulang, di sini kita akan penuhin dulu ya untuk filenya. Kita penuhin untuk memorinya. Kalau ini sampai 64 GB, nah kita penuhin sampai kira-kira segitu. Ini kita cepetin aja ya untuk proses ini dan nanti langsung kita penuhin aja. Dan bisa dilihat di sini untuk penyimpanan internalnya itu 11 GB yang terpakai dari 64 GB. Nah, kenapa kita timpah lagi, kita penuhin dulu? Nah, supaya file-file sebelumnya yang mungkin bagi kalian itu penting atau berbahaya bagi orang lain untuk digunakan, maka dia nggak bisa diambil lagi. Tapi kalau misalnya nggak ditimpa, takutnya kalau misalnya tahu-tahu ditarik oleh orang yang misalnya beli, nah itu bisa jadi bermasalah. Kita bukan husnuzon ya kepada orang lain, bukan suuzon pada orang lain, tapi kita lebih kepada menjaga pada privasi kita atau file-file yang menurut kita itu penting. Nah, sekarang kita akan coba penuhin. Ini kan 11 GB per 64, nanti kita akan coba penuhin sampai kisaran 50 atau 60 GB. Dan kita anggap ini udah selesai ya. Ini memang baru 18,47 GB dari 64, berarti baru kita isi sekitar 7 GB ya. Nah, kalian lakuin itu aja terus sampai proses selesai. Nah, kalau sudah, sekarang kita lakuin lagi nih. Kita lakukan factory reset. Tempatnya adalah di pengaturan, kemudian di sistem dan pembaruan. Kemudian kalian masuk ke atur ulang lagi, kemudian kalian pilih atur ulang tablet. Oke, karena ini nggak ada passwordnya, dia langsung aja atur ulang tablet. Oke, dan kita tunggu berapa saat sampai proses atur ulangnya selesai. Nah, kalau sudah selesai maka tinggal kita matiin aja, nggak usah kita kirim dalam keadaan hidup. Nah, ini kan hidup ya, dia akan proses untuk atur ulang. Nah, kalau sudah hidup nanti kita matiin lagi aja. Nah, kalau kita sudah atur ulang ke yang kedua kali setelah kita isi full, nah ini langsung kita matiin aja layarnya. Jangan lupa kalian matiin. Ini apa, saya nggak salah banget enggak? Langsung kita matiin layarnya. Nah, ini kita pilih matikan daya. Nah, kalau sudah begini tinggal kita persiapan untuk packing. Nah, intinya kalian lengkapin aja ya apa yang ada dalam kotak yang masih tersisa nih, seperti contohnya ini kebetulan masih banyak seperti plastiknya. Biasanya kalau saya beli HP nggak saya buang ya plastik beginian ya, tinggal kita tata aja. Ini sebagai contoh untuk chargernya. Kemudian di dalam sini ada SIM card injektor, kemudian di sini ada kartu garansi, ada nota juga. Di sini masih ada notanya, kapan tanggal belinya, faktur penjualan ya. Kemudian di sini kita masukin aja kabelnya. Nah, masukin. Kalau sudah dimasukin, nah ini tinggal tahap packing nih. Yang pastiin kita kalau packing yang aman ya, pakai bubble wrap. Kemudian jangan lupa ini dilap-lap dulu ya sebelum dimasukkan. Nah, ini kita siapkan untuk prosesnya ini. Oke, sekarang tinggal kita lap-lap aja bagian handphonenya ini. Yang pertama adalah kita lap-lap dulu bagian belakangnya ini. Nah, ini kita lap, mungkin aja ada kotoran-kotoran. Kalau kalian punya cairan pembersih
cairan pembersih lensa ya. Nah itu bisa kalian gunakan. Mana ini tadi saya udah menyediakannya namun sepertinya tersembunyi. Kalau nggak ada ya sebenarnya air aja udah cukup ya untuk bersihin ini. Bagian belakang kita bersihkan. Nah biasanya kalau sudah saya bersihkan itu saya pakai ini nih namanya. Ini adalah plastik. Nah, plastik apa ya namanya ya? Plastik kue biasanya. Nah untuk kue-kue begitu. Nah kalau sudah sekarang bagian depannya ini juga kita lap-lap, kita bersihkan sebisanya kita aja. Karena memang biasanya layar handphone itu dia memakai pelindung gitu ya. Jadi kalau misalnya itu dianggap jelek ya udah tinggal dicopot aja terus diganti lagi. Yang pasti dia yang jelas harus dipastiin ada cacat atau enggak. Takutnya kalau kita jual handphone kita terus ada cacatnya kan jadinya nggak baik, apalagi kita ngomongnya wah masih bagus padahal ada rusaknya. Mendingan kita omongin aja dari awal kalau memang jelek-jelek, kalau memang bagus-bagus. Nah kalau ini, kalau saya menurut saya ini sih bagus ini ya, ada kotoran-kotoran sedikit wajar lah. Kalau sudah sekarang kita tutup pakai plastik. Nah oke. Kalau sudah ini sekarang kita gunting. Kita gunting. Kalau sudah kita gunting, nah ini udah gak usah rapi-rapi kalau ini karena memang model plastiknya begini ya. Nah ini kita tutup begini, bagian belakang nggak terlalu nempel karena bukan kaca. Kalau sudah kita masukin ke plastiknya. Kayak mana cara masukinnya ya, dimasukin aja lah ini, dimasukin. Nah oke sudah, karena kalau bubble wrap di dalam sini ini nggak muat ya, kardusnya tuh nggak muat. Jadi kita nanti untuk bubble wrapnya bukan di sini tapi di bagian luar. Kalau sudah sekarang kita masukkan aja di sini dan sekarang kita tutup. Tuh ini aja udah ngepres kan. Sekarang kita tutup terus kita lanjut packing sampai selesai menggunakan bubble wrap. Nah demikianlah sedikit informasi singkat tentang bagaimana sih saya jual handphone supaya dari hasil beli-beli untuk review. Nah jadi gitu aja caranya. Atas perhatian sudah nonton video ini, kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.